King, rasa malas itu datang dan pergi. Kita nggak bisa bergantung dengan keadaan untuk membuat kita termotivasi setiap waktu. Kita harus bisa menyikapi dengan benar pada saat godaan untuk bermalas-malasan menghampiri. Saya akan membagikan 6 teknik disiplin orang-orang Jepang untuk menghadapi rasa malas. Teknik-teknik ini sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu dan masih relevan sampai saat ini. Tapi itu semua percuma kalau kamu nggak mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari kamu. Kumpulkan semua konsentrasi kamu hanya untuk beberapa menit ke depan menyimak video ini yang akan merubah gaya hidup kamu. Yang pertama, Ikigai, yaitu menemukan makna dan tujuan dari hidup kamu. Sebuah alasan kenapa kamu hadir di dunia ini. Saya menyarankan untuk kamu lebih bersikap fleksibel terhadap teknik yang satu ini. Karena seiring berjalannya waktu, tujuan kamu akan berubah-ubah. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kebijaksanaan kamu akan menemukan tujuan yang lebih mulia dari tujuan yang kamu pikirkan sebelumnya. Intinya bukan semata-mata kita mencari tujuan hidup, tetapi bagaimana kita secara terus-menerus mencari tujuan hidup yang lebih baik. Hidup ini adalah sebuah proses yang berkesinambungan dengan titik akhir gerbang kematian. Jadi selama masih ada udara di dalam paru-paru kamu akan terus berproses mencari tujuan hidup yang lebih baik. Apapun yang menjadi tujuan kamu, pastikan itu cukup kuat untuk membuat kamu bangun setiap harinya dan melakukan pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan dengan disiplin. Kamu mungkin memiliki orang tua yang ingin kamu bahagiakan. Bagus, jadikan itu tujuan kamu karena nggak ada orang lain yang akan melakukan itu selain kamu. Setiap orang mengemban tugas terhormatnya masing-masing. Jadi jangan jadikan acuan hidup orang lain atas keberhasilan yang kamu capai. Kita semua memiliki timeline dan prioritas masing-masing. Saat ini mungkin kamu ingin keluar dari kemiskinan. Dan suatu saat nanti kamu mungkin ingin membina keluarga. Atau mungkin kamu ingin menjadi seorang filantropis. Tetapkan apa yang menjadi esensi kamu hadir di dunia ini yang perannya itu tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dengan begitu, kamu akan memiliki bahan bakar yang gak ada habisnya untuk menuju tempat yang ingin kamu capai. Teknik yang kedua, Kaizen. Ini menekankan pada perkembangan kecil setiap harinya daripada perubahan besar yang dilakukan dalam sekali waktu. Dengan kata lain, konsistensi akan mengalahkan segalanya. Fokuskan diri kamu terhadap apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Sekecil apapun hal itu pasti bakalan terasa signifikan setelah kamu dewasa nanti. Jangan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi nanti pada saat usia kamu 30, 40, 50. Karena pada saat kita mencapai titik itu, kita sudah menjadi orang yang berbeda. Hanya jika kita terobsesi melakukan perubahan sekecil mungkin setiap harinya. Kalau kamu gak mampu misalnya push up 10 kali, coba push up 5 kali. Dan jika masih belum mampu juga, coba tekuk lutut kamu. Pastikan kamu menyederhanakan tugas yang harus kamu lakukan sesederhana mungkin yang cukup untuk membuat kamu terbebas dari perasaan beban. Jangan terlalu kompleks, tapi jangan juga terlalu sepele. Yang ketiga, teknik Pomodoro. Ini teknik cukup efektif untuk memaksa otak kamu melakukan sesuatu yang lebih produktif dengan waktu yang lebih singkat. Kurang lebih konsepnya itu adalah kamu melakukan sesuatu selama 25 menit tanpa distraksi. Lalu setelah itu kamu bisa istirahat selama 5 menit. Ulangi terus proses ini sampai kamu menyelesaikan pekerjaan yang kamu butuhkan.
Perasaan malas hadir pada saat kamu berpikir 8 jam kerja. Tetapi ketika kamu memangkasnya menjadi 25 menit, maka otak kamu akan menerimanya jadi lebih ringan. Jika 25 menit masih terasa berat, maka cobalah 15 menit atau 10 menit. Langkah yang paling sulit untuk melakukan sesuatu adalah memulainya. Gunakan logika kamu untuk mengalahkan ego kamu yang mengatakan kalau kamu harus bekerja selama 8 jam. Enggak, kamu hanya perlu kerja selama 15 menit. Tanamkan mentalitas untuk lakuin aja dulu di dalam hidup kamu. Berikan porsi lebih konsentrasi kamu untuk memulai aktivitas terlebih dahulu. Segala bentuk langkah kecil yang kamu mulai akan selalu menuntun kamu menuju langkah yang lebih besar. Yang keempat, hara hajibu. Perhatikan baik-baik apa yang masuk ke mulut kamu. Segala bentuk kemalasan yang kamu alami berasal dari apa yang kamu makan. Tapi yang lebih penting lagi adalah seberapa banyak porsi yang kamu konsumsi. Jangan hanya kamu memenuhi perut kamu dengan makanan. Pastikan kamu berhenti sebelum kenyang. Makanlah makanan maksimal itu 80% dari kapasitas perut kamu. Dengan begitu, tubuh kamu akan menyerap energi yang cukup dari makanan yang kamu terima tanpa membuat kamu merasa ngantuk. Apa kamu tahu hal apa yang paling melelahkan yang pernah dilakukan tubuh manusia? Yakni adalah mencerna makanan, jadi pastikan kalau porsi yang kamu makan itu cukup. Kebanyakan orang menyepelekan atau bahkan memang tidak mengetahui aspek yang satu ini. Jadi semua makanan yang mereka makan tidak memberi mereka energi, tetapi justru sebaliknya. Tubuh mereka dipaksa bekerja lebih keras untuk mencerna makanan yang mana justru akan membuat mereka merasa ngantuk. Jika kamu ingin menyelesaikan kemalasan kamu, maka atasilah akar dari masalahnya. Yang kelima, Shoshin. Konsep ini menekankan supaya kamu mempelajari sesuatu seakan-akan kamu masih pemula. Kamu tidak tahu apa-apa. Semakin kamu belajar, semakin kamu menyadari bahwa kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Disinilah kebijaksanaan kamu terlahir yang membebaskan kamu dari rasa malas. Pendekatan kamu untuk mempelajari sesuatu bukan berasal dari rasa percaya diri, tetapi dari rasa ingin tahu. Bagaimana kamu bisa tetap bersikap rendah hati meskipun kamu tahu kalau kamu itu sebenarnya lebih mengetahui sesuatu. Tetapi akan jauh lebih baik jika kamu menurunkan ego kamu dan mempelajari sesuatu dengan rasa penasaran. Kamu akan terkejut dengan seberapa banyak pelajaran yang bisa kamu petik dengan menerapkan sikap yang seperti ini. Saat kamu memandang dirimu sebagai seorang pemula, kamu terbebas untuk melakukan kesalahan dan terlepas dari perasaan untuk melakukan segalanya secara sempurna. Dan ini yang menjadi poin selanjutnya. Wabi sabil. Konsep ini menekankan untuk merangkul ketidaksempurnaan. Di sini perfeksionisme hanya akan menghambat kamu untuk melakukan sesuatu. Menunda-nunda hanya akan menjadi belenggu yang semakin membesar jika dibiarkan secara terus-menerus. Lepaskan diri kamu dari perasaan untuk melakukan sesuatu dengan sempurna. Ini mungkin akan menjadi hal yang paling sulit, dan saya pun masih berproses untuk menerapkan teknik yang satu ini. Tentunya kita mau pekerjaan yang kita lakukan itu dengan hasil yang sempurna. Tetapi kesempurnaan itu bukanlah sesuatu yang nyata. Akan selalu ada hal yang bisa diperbaiki atau ditambahkan dari pekerjaan yang udah kita lakukan. Jadi solusinya adalah berhenti untuk mencari-cari unicorn yang berada di ujung pelangi. Karena emang itu nggak akan pernah ada. Saya nggak bilang kalau kamu harus melakukan sesuatu dengan sembrono dan asal-asalan. Yang saya katakan adalah untuk kamu berfokus terhadap proses yang kamu jalani secara maksimal dan melepaskan ekspektasi kamu terhadap hasil yang sempurna.
Hasil yang kamu peroleh akan selalu mencerminkan dari seberapa besar dedikasi kamu terhadap proses yang kamu jalani. Silahkan tonton video saya yang lainnya yang dapat membuat kamu terobsesi dengan proses yang kamu jalani untuk memenuhi potensi kamu sebagai laki-laki sejati. Sampai jumpa, King.